Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah belajar kembali bersandar dan jiwa yang gelisah menemukan arah. Di sini kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk mengingat bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat dan tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah. Mari tenangkan hati dan luruskan kembali niat kita hari ini. Saudaraku, hidup ini terasa panjang ketika kita sedang menikmati dunia. Hari demi hari berlalu begitu cepat hingga manusia lupa bahwa sebenarnya ia sedang berjalan menuju akhir kehidupannya sendiri. Kita sibuk merencanakan masa depan, tetapi jarang mempersiapkan kepulangan kepada Allah. Padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang tidak akan pernah kembali. Rambut perlahan memutih, tubuh mulai melemah, dan waktu terus berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Seringkali manusia merasa dirinya masih memiliki banyak kesempatan. Masih ada waktu untuk berubah, masih ada hari esok untuk bertaubat, namun kematian tidak pernah menunggu kesiapan seseorang. Betapa banyak manusia yang meninggal dalam keadaan masih memiliki rencana, masih ingin memperbaiki diri, masih ingin mendekat kepada Allah, tetapi waktu mereka telah selesai sebelum semuanya sempat dilakukan. Dunia membuat manusia terlena. Gemerlap kehidupan membuat hati lupa bahwa semua yang kita lihat hari ini suatu saat akan kita tinggalkan. Tidak ada yang benar-benar abadi selain Allah. Kita sering takut kehilangan dunia, tetapi jarang takut kehilangan akhirat. Kita menangis ketika kehilangan harta, tetapi hati tetap tenang ketika kehilangan kedekatan dengan Allah. Padahal satu hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah kematian. Tidak ada manusia yang mampu lari darinya. Tidak ada kekuasaan yang bisa menolaknya. Ketika waktunya tiba, semua harus pergi. Dan penyesalan terbesar bukanlah miskin atau gagal di dunia. Penyesalan terbesar adalah ketika manusia sadar bahwa dirinya telah memilih jalan yang salah selama hidupnya. Jalan yang menjauhkan dari Allah, jalan yang membuat hati keras, jalan yang dipenuhi dosa dan kelalaian hingga akhirnya kematian datang sebelum sempat kembali kepadanya. Semoga narasi ini bukan hanya menjadi kata-kata yang didengar, tetapi menjadi pengingat bagi hati kita semua, bahwa hidup ini singkat, kematian begitu dekat, dan hanya amal saleh yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nanti. Kematian yang tidak pernah lalai. Di dunia ini, manusia mengejar begitu banyak hal. Harta, jabatan, pujian, dan pengakuan. Kita berlari siang dan malam seolah hidup akan berlangsung selamanya. Padahal ada satu hal yang diam-diam terus mendekat kepada setiap manusia. Sesuatu yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah alamat. Itulah kematian. Kematian bukan ancaman bagi orang beriman, tetapi peringatan agar manusia tidak tertidur oleh dunia. Setiap hari kita melihat orang pergi meninggalkan kehidupan ini. Namun anehnya, hati manusia sering merasa dirinya masih memiliki waktu yang panjang. Kita menunda taubat karena merasa masih muda, menunda ibadah karena merasa masih sibuk, menunda berubah karena merasa nanti masih ada kesempatan. Padahal tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan namanya dipanggil oleh Allah. Betapa banyak orang yang pagi harinya masih tertawa, namun malamnya telah berada di dalam liang kubur. Dunia mengajarkan kita untuk merencanakan masa depan, tetapi Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan akhir perjalanan. Kuburan tidak memandang usia, tidak peduli miskin atau kaya, tidak peduli terkenal atau tidak dikenal. Semua akan masuk ke dalam tanah yang sama, membawa amal yang berbeda-beda. Saat kematian datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki salat yang ditinggalkan. Tidak ada lagi peluang meminta maaf atas hati yang disakiti. Manusia sering takut kehilangan dunia,
tetapi jarang takut kehilangan akhirat. Padahal dunia hanya sementara, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan tidak akan pernah berakhir. Kematian adalah gerbang menuju keabadian. Maka pertanyaannya bukan kapan kita mati, tetapi dalam keadaan apa kita mati. Karena akhir kehidupan seseorang menentukan arah perjalanan setelahnya. Orang yang hidup jauh dari Allah mungkin terlihat bahagia di mata manusia. Namun ketika sakaratul maut datang, semua kesenangan dunia tidak akan mampu menenangkan ketakutan di dalam hati. Maka sebelum kematian datang tanpa pemberitahuan, kembalilah kepada Allah. Karena satu hal yang pasti dalam hidup ini adalah kematian, dan orang yang paling rugi adalah mereka yang sadar terlalu terlambat. Jalan yang salah. Tidak semua jalan yang terlihat indah akan membawa manusia menuju keselamatan. Ada jalan yang dipenuhi kesenangan, tetapi ujungnya adalah kehancuran. Ada jalan yang terlihat mudah, tetapi perlahan menjauhkan hati dari Allah. Setan tidak selalu mengajak manusia kepada dosa besar secara langsung. Kadang ia hanya membuat manusia nyaman dengan dosa-dosa kecil yang terus diulang hingga hati menjadi gelap dan keras. Awalnya manusia hanya lalai sedikit, menunda salat sebentar, membuka sesuatu yang haram hanya sekali, mengucapkan dusta kecil untuk keuntungan dunia, namun sedikit demi sedikit jiwa mulai terbiasa dengan maksiat. Jalan yang salah sering terlihat menyenangkan di awal. Tidak ada beban, tidak ada aturan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Tetapi di akhir perjalanan, hati menjadi kosong dan hidup kehilangan ketenangan. Betapa banyak manusia yang tertawa dalam dosa, padahal dirinya sedang berjalan menuju kehancuran. Dunia memuji kebebasan, sementara hati mereka perlahan mati tanpa disadari. Allah telah menunjukkan jalan yang benar melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namun manusia sering memilih mengikuti hawa nafsunya sendiri karena merasa aturan Allah terlalu berat. Padahal aturan Allah bukan untuk menyulitkan manusia. Semua itu adalah bentuk kasih sayang agar manusia tidak terjatuh ke dalam penyesalan yang panjang di akhirat nanti. Ketika seseorang terlalu lama berada di jalan yang salah, ia mulai menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa. Bahkan terkadang merasa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan. Yang paling menyedihkan bukanlah orang berdosa, tetapi orang yang tidak lagi merasa bersalah atas dosanya. Karena hati yang mati tidak lagi mampu membedakan cahaya dan kegelapan. Sebelum semuanya terlambat, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri. Apakah jalan yang sedang kita tempuh hari ini benar-benar membawa kita mendekat kepada Allah atau justru menjauh tanpa kita sadari? Penyesalan yang terlambat. Tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan selain penyesalan di akhir kehidupan. Ketika tubuh mulai lemah, napas mulai berat, dan manusia sadar bahwa waktu sudah hampir habis. Di saat itu, harta tidak lagi berguna. Popularitas tidak lagi berarti. Semua yang dulu dibanggakan perlahan terasa tidak berharga di hadapan kematian yang semakin dekat. Betapa banyak manusia yang dulu terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Mereka baru sadar ketika umur sudah berada di ujung perjalanan. Orang yang meninggalkan salat akan menyesal. Orang yang menyia-nyiakan waktu mudanya akan menyesal. Orang yang hidup dalam dosa tanpa taubat juga akan menyesal. Namun penyesalan terbesar adalah ketika manusia ingin kembali kepada Allah, tetapi pintu waktunya sudah tertutup oleh kematian. Saat itulah tangisan tidak lagi bermanfaat. Banyak orang berpikir hidup masih panjang, padahal setiap hari yang berlalu sebenarnya sedang mengurangi jatah umur kita di dunia. Waktu adalah nikmat yang paling sering disia-siakan manusia. Kita rela menghabiskan berjam-jam untuk hiburan, tetapi berat meluangkan beberapa menit untuk sujud kepada Allah. Padahal satu sujud yang ikhlas bisa menjadi penyelamat di hari kiamat.
Satu taubat yang sungguh-sungguh bisa mengubah akhir kehidupan seseorang. Allah masih membuka pintu ampunan selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka, jangan menunggu menjadi lebih baik nanti, karena nanti adalah jebakan yang membuat banyak manusia mati tanpa persiapan. Selama matahari masih terbit dan hati masih berdetak, masih ada kesempatan untuk kembali. Jangan biarkan penyesalan menjadi kalimat terakhir dalam hidup kita. Dunia yang menipu. Dunia sering membuat manusia lupa bahwa dirinya hanyalah musafir. Kita membangun mimpi seolah akan tinggal selamanya, padahal hidup ini sangat singkat dibanding akhirat. Setan membuat dunia terlihat begitu indah, hingga manusia rela mengorbankan akhirat demi kesenangan sesaat. Padahal semua kenikmatan dunia pasti akan berakhir. Rumah mewah akan ditinggalkan, kendaraan mahal akan diwariskan, jabatan akan digantikan, tetapi amal akan tetap mengikuti hingga ke alam kubur. Ironisnya, manusia lebih takut miskin daripada takut kehilangan iman, lebih khawatir kehilangan pekerjaan daripada kehilangan kedekatan dengan Allah. Dunia bukan salah untuk dicari, tetapi berbahaya jika dijadikan tujuan utama kehidupan, karena hati yang terlalu mencintai dunia akan sulit merasakan manisnya ibadah. Ketika hati dipenuhi dunia, salat terasa berat, Al-Quran terasa membosankan, nasihat agama dianggap mengganggu kesenangan hidup. Padahal dunia hanyalah ujian. Allah melihat apakah manusia menggunakan nikmat untuk bersyukur atau justru semakin jauh darinya. Banyak manusia tertawa hari ini, tetapi belum tentu tenang ketika sendirian di malam hari. Karena ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah. Kita tidak akan membawa dunia ke dalam kubur, yang menemani hanyalah amal baik dan doa-doa yang pernah kita lakukan dengan ikhlas. Maka jangan tertipu oleh gemerlap kehidupan, karena dunia hanyalah persinggahan singkat sebelum perjalanan panjang menuju akhirat dimulai. Hati yang mulai mati. Hati manusia tidak langsung menjadi gelap dalam satu malam. Semua terjadi perlahan. Sedikit demi sedikit dosa masuk, lalu menumpuk hingga cahaya iman mulai redup tanpa disadari. Awalnya hati masih merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Masih takut ketika meninggalkan salat, masih gelisah setelah berbuat dosa. Namun jika dosa terus diulang, rasa takut itu perlahan hilang. Inilah yang berbahaya. Ketika manusia mulai nyaman dengan dosa, tertawa dalam kemaksiatan, dan merasa tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Hati yang mati tidak lagi tersentuh oleh nasihat. Ayat-ayat Allah terdengar biasa. Peringatan tentang kematian dianggap hanya cerita yang menakut-nakuti. Padahal kematian semakin dekat setiap harinya. Umur terus berkurang meski tubuh masih terlihat sehat dan kuat. Tidak ada manusia yang bisa menghentikan waktu. Banyak orang terlihat hidup, tetapi sebenarnya hatinya telah lama mati. Mereka masih tertawa, bekerja dan berbicara seperti biasa, namun jiwanya kosong dari mengingat Allah. Ketika hati jauh dari Allah, dunia tidak pernah terasa cukup. Selalu ada rasa kurang, rasa gelisah, dan rasa takut kehilangan sesuatu. Sebaliknya, hati yang dekat kepada Allah akan tetap tenang meski hidup sederhana, karena ketenangan bukan tentang banyaknya dunia, tetapi tentang kuatnya iman di dalam dada. Allah masih memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali. Bahkan setelah banyak dosa, pintu taubat tetap terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jangan tunggu hati benar-benar mati untuk kembali kepada Allah, karena hati yang terlalu lama gelap akan sulit menemukan jalan pulang menuju cahaya hidayah. Kesombongan yang menghancurkan. Salah satu alasan manusia mengambil jalan yang salah adalah kesombongan. Merasa dirinya cukup pintar, cukup kuat, dan tidak membutuhkan petunjuk dari Allah.
Kesombongan adalah penyakit yang sangat halus. Kadang manusia tidak sadar bahwa dirinya sedang dikuasai oleh rasa angkuh di dalam hati. Ada orang yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan ilmunya, ada pula yang sombong karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Padahal semua yang dimiliki manusia hanyalah titipan sementara dari Allah. Tidak ada yang benar-benar milik kita di dunia ini. Kesombongan membuat manusia sulit menerima nasihat. Ketika diingatkan tentang dosa, ia marah. Ketika diajak mendekat kepada Allah, ia merasa dirinya sudah baik. Iblis terusir dari rahmat Allah bukan karena kurang ibadah, tetapi karena kesombongan. Ia menolak perintah Allah karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihi salam. Begitulah kesombongan bekerja. Ia membuat manusia buta terhadap kesalahan dirinya sendiri, tetapi mudah melihat kesalahan orang lain. Orang yang sombong sering lupa bahwa dirinya berasal dari tanah dan suatu hari akan kembali menjadi tanah. Tubuh yang dibanggakan akan hancur di dalam kubur. Tidak ada yang pantas disombongkan di hadapan Allah, karena sehebat apapun manusia, kematian tetap bisa datang kapan saja tanpa bisa ditolak. Maka rendahkan hati sebelum Allah merendahkan kita melalui kematian. Karena hati yang rendah lebih mudah menerima hidayah daripada hati yang dipenuhi kesombongan. Saat penutup kehidupan tiba, akan datang satu hari di mana semua perjalanan hidup manusia mencapai akhirnya. Tidak ada lagi hari esok, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki kesalahan. Saat sakaratul maut datang, manusia mulai melihat kenyataan yang dulu sering diabaikan. Dunia perlahan menghilang dari pandangan, dan akhirat mulai terasa begitu dekat. Bagi orang yang hidup dekat kepada Allah, kematian adalah awal dari ketenangan. Namun bagi mereka yang menghabiskan hidup dalam dosa, kematian menjadi ketakutan yang sangat besar. Di saat itu manusia ingin kembali ke dunia meski hanya sebentar. Ingin bersedekah lebih banyak, ingin memperbaiki salatnya, ingin meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Namun waktu tidak pernah kembali. Penyesalan tidak mampu membuka pintu kehidupan yang sudah tertutup oleh kematian. Betapa menyedihkan jika seseorang baru sadar tentang pentingnya akhirat ketika dirinya sudah berada di ambang kematian, ketika semuanya sudah terlambat. Karena itu Rasulullah mengajarkan umatnya untuk sering mengingat kematian, bukan agar hidup dipenuhi ketakutan, tetapi agar hati tidak tertipu oleh dunia. Orang yang mengingat kematian akan lebih hati-hati dalam berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Ia sadar bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi penutup hidup kita. Maka jangan merasa aman dalam dosa, karena tidak ada jaminan masih sempat bertaubat nanti. Semoga ketika waktu itu tiba, Allah memanggil kita dalam keadaan hati yang beriman, lisan yang berzikir, dan jiwa yang siap kembali kepadanya. Jalan pulang kepada Allah. Sejauh apapun manusia tersesat, jalan pulang kepada Allah selalu ada. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah jika taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh. Allah tidak meminta manusia menjadi sempurna. Allah hanya meminta manusia mau kembali, mau mengakui kesalahan, dan mau memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Kadang manusia merasa dirinya terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Padahal itu adalah bisikan setan agar manusia terus hidup dalam keputusasaan. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa manusia. Bahkan orang yang hidup penuh kesalahan masih bisa berubah jika hatinya benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Taubat bukan hanya tentang menangis karena dosa, tetapi juga tentang keberanian meninggalkan jalan yang salah dan memilih jalan yang diridai Allah. Mungkin perjalanan hijrah terasa berat, mungkin banyak godaan yang membuat kita jatuh kembali. Tetapi Allah melihat usaha setiap hamba yang berjuang menujunya.
Tidak ada manusia yang langsung menjadi baik dalam satu malam. Semua adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, doa, dan pertolongan Allah. Yang terpenting bukan seberapa sering kita jatuh, tetapi seberapa sering kita kembali bangkit dan memohon ampun kepada Allah. Jangan tunggu hidup hancur baru mengingat Allah. Jangan tunggu sakit baru ingin sujud, karena belum tentu kita diberi waktu sampai saat itu. Selama napas masih ada harapan. Dan selama pintu taubat masih terbuka, jangan pernah lelah berjalan pulang menuju Allah. Amal yang akan menemani. Ketika manusia meninggal dunia, semua yang dicintainya akan tertinggal. Rumah, kendaraan, harta, bahkan orang-orang terdekat perlahan akan kembali menjalani hidup mereka masing-masing. Yang ikut mengantarkan hanyalah keluarga dan kerabat sampai ke pemakaman. Setelah itu, satu persatu akan pulang meninggalkan kita sendirian di dalam kubur. Di saat itulah manusia sadar bahwa satu-satunya teman sejati setelah kematian adalah amal perbuatannya sendiri. Amal baik akan menjadi cahaya, sedangkan dosa menjadi penyesalan yang menyakitkan. Betapa banyak manusia menghabiskan hidup untuk mengejar dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Padahal akhirat jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Salat yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi penolong. Sedekah yang tersembunyi akan menjadi naungan. Air mata taubat yang jatuh di malam hari tidak akan sia-sia di sisi Allah. Sebaliknya, dosa yang dianggap kecil bisa menjadi berat jika terus dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah, karena setiap amal akan diperlihatkan kembali pada hari pembalasan. Kadang manusia merasa masih punya banyak waktu untuk berubah, namun kematian tidak menunggu kesiapan seseorang, ia datang sesuai ketetapan Allah. Maka jangan remehkan amal kecil, senyuman kepada orang lain, membantu yang kesusahan, menjaga lisan, dan mengingat Allah di tengah kesibukan bisa menjadi penyelamat yang tidak disangka-sangka. Hidup ini terlalu singkat jika hanya digunakan untuk mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan. Dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Sebelum hari itu tiba, perbaikilah amal selagi masih ada waktu. Karena kelak di alam kubur, manusia tidak meminta tambahan harta, tetapi meminta kesempatan untuk kembali beramal saleh. Akhir yang menentukan segalanya. Pada akhirnya, hidup manusia akan ditutup dengan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Semua perjalanan akan berhenti, semua cerita akan berakhir, dan setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Yang membuat kematian terasa menakutkan bukanlah kematiannya itu sendiri, tetapi bagaimana keadaan kita ketika menghadap Allah nanti. Apakah membawa amal atau justru membawa penyesalan? Banyak manusia hidup tanpa arah, mengikuti hawa nafsu, mengejar kesenangan dunia, lalu lupa bahwa hidup ini sedang menuju akhir yang pasti. Padahal satu keputusan bisa mengubah akhir kehidupan seseorang. Satu taubat yang tulus bisa menyelamatkan masa depan akhiratnya. Dan satu dosa yang terus dipelihara bisa menghancurkan semuanya. Allah tidak melihat seberapa sempurna kita, tetapi seberapa sungguh hati kita dalam kembali kepadanya. Karena manusia terbaik bukan manusia tanpa dosa, melainkan manusia yang mau bertaubat. Jangan menunggu menjadi tua untuk mendekat kepada Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan mencapai usia tua. Banyak yang dipanggil ketika rencananya belum selesai. Hari ini mungkin kita masih bisa bernapas dengan tenang, masih bisa mendengar adzan, masih bisa sujud dan memohon ampun. Tetapi tidak ada yang tahu apakah semua itu masih bisa dilakukan esok hari. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan hidup yang masih Allah berikan. Gunakan umur untuk mencari ridha-Nya sebelum datang hari di mana semua penyesalan tidak lagi berguna. Jika selama ini kita terlalu jauh dari Allah, maka mulailah melangkah kembali. Meski perlahan, meski tertatih, karena Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada hamba yang terus menjauh. Satu hal yang pasti adalah kematian.
Dan penyesalan terbesar adalah ketika manusia sadar bahwa selama hidupnya ia telah memilih jalan yang salah. Semoga Allah menutup hidup kita dalam iman, taubat, dan husnul khatimah. Saudaraku, setelah semua perjalanan hidup ini berakhir, tidak ada yang tersisa selain amal yang pernah kita lakukan. Dunia yang kita kejar akan tinggal cerita, sementara akhirat menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Hari itu pasti datang. Hari ketika nama kita dipanggil untuk meninggalkan dunia. Hari ketika keluarga menangis, tubuh dimandikan, lalu perlahan diturunkan ke dalam tanah. Pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki salat yang ditinggalkan. Tidak ada lagi kesempatan mengulang hidup dari awal. Karena itu jangan menunggu menjadi baik nanti. Jangan menunggu hidup hancur baru mencari Allah. Sebab kita tidak pernah tahu kapan pintu kehidupan akan ditutup. Jika hari ini hati kita masih jauh dari Allah, maka mendekatlah perlahan. Jika hari ini kita masih dipenuhi dosa, maka bertaubatlah sebelum terlambat. Allah tidak meminta kita langsung sempurna. Allah hanya ingin melihat hambanya terus berusaha kembali, meski berkali-kali jatuh dalam perjalanan. Jangan malu menjadi orang yang sedang belajar hijrah. Jangan takut meninggalkan jalan yang salah, karena lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan akhirat. Ingatlah, kematian bisa datang kapan saja. Dan ketika waktu itu tiba, yang paling kita butuhkan bukan pujian manusia, melainkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menuntun langkah kita menuju jalan yang diridainya hingga akhir hayat nanti. Dan semoga ketika kematian datang menjemput, kita pergi dalam keadaan membawa iman, membawa taubat, dan membawa hati yang tenang karena telah kembali kepada Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang yang kami cintai. Jangan biarkan hati kami keras oleh dunia dan lalai dari mengingat-Mu. Ya Allah, jika selama ini kami berjalan di jalan yang salah, maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami sempat bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mencintai ibadah, mencintai Al-Quran, dan mencintai jalan menuju ridha-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan, kemaksiatan, dan kelalaian dunia. Ya Allah, berikan kami akhir kehidupan yang baik. Wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dan kumpulkan kami bersama orang-orang saleh di surga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bantu sebarkan kebaikan ini kepada orang lain. Semoga setiap orang yang mendengarkan menjadi jalan pahala jariah yang terus mengalir untuk kita semua. Tuliskan di kolom komentar, Ya Allah, jangan biarkan kami mati sebelum bertaubat. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video renungan Islami lainnya dari channel ini. Semoga Allah menjaga hati kita semua hingga akhir hayat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.